Saya lihat pemandangan yang indah ketika jam sembahyang, jam sholat, mereka pergi berbondong-bondong ke masjid, sembahyang berjemaah. Bahkan ketika mereka selesai sembahyang berjemaah, mereka pulang dengan teratur. Mereka pulang dengan luar biasa, dan saya tidak pernah dengar mereka dalam perjalanan ngomongin pimpinan mereka, ngomongin orang yang habis ceramah. Mereka pulang aja dengan sukacita. Tapi ada kepercayaan yang lain. Ketika ke gereja, ke tempat ibadah, baru sampai di ibadah, bukan fokus beribadah, tanya, kamu sakit apa? Oh, saya sakit ini. Datang lagi yang satu, kamu sakit apa? Saya sakit ini. Baru sejam, 2 jam pulang dari tempat ibadah, coba tanya, ayat yang dibaca, yang jadi renungan, apa mereka hafal atau tidak? Ingat atau tidak? Pasti kalau tanya, Bu, ayat apa jadi pembacaan di tempat ibadah tadi? Aduh, udah lupa. Tapi hamba Tuhannya lucu banget deh. Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa as wa ashhadu wa asyhadu wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. utusan Allah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, saya temukan lagi statement dari Om Poot ya, seorang pendeta asal Manado, yang membuat sebuah statement yang sungguh-sungguh menarik untuk kita reaction. Dan juga seandainya para umat Kristen ini mau mendengar apa kata ataupun statement dari pendeta atau Om Poot ini, maka akan lebih banyak lagi yang berbondong-bondong masuk Islam. Saya yakin itu ya. Di dalam sebuah videonya di TikTok, Om Poot ini mengunggah sebuah video yang menyatakan ketertarikan dari pendeta ini terhadap tata cara ibadah umat Islam, yaitu ketika sholat berjamaah. Dan di situ lalu pendeta ini membandingkan dengan tata cara peribadatan di agamanya. Beliau sungguh memberikan sebuah inspirasi dan motivasi. Beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa kita harus belajar kepada umat Islam. Masya Allah. Oke sahabat, mari kita simak bagaimanakah statement dari Om Poot, pendeta asal Manado ini. Saya lihat pemandangan yang indah ketika jam sembahyang, jam sholat, mereka pergi berbondong-bondong ke masjid, sembahyang berjemaah. Bahkan ketika mereka selesai sembahyang berjemaah, mereka pulang dengan teratur. Mereka pulang dengan luar biasa, dan saya tidak pernah dengar mereka dalam perjalanan ngomongin pimpinan mereka, ngomongin orang yang habis ceramah. Mereka pulang aja dengan sukacita. Saudara kita ini, saudara Muslim. Jadi hebat sekali, luar biasa sekali. Tapi ada kepercayaan yang lain. Ketika ke gereja, ke tempat ibadah, baru sampai di ibadah, bukan fokus beribadah, tanya, kamu sakit apa? Oh, saya sakit ini. Datang lagi yang satu, kamu sakit apa? Saya sakit ini. Datang lagi yang satu, kamu sakit apa? Saya sakit ini. Jadi dari sampai ke tempat ibadah ngomongin sakit penyakit, ya kan? Sebenarnya mereka itu pergi ke gereja itu untuk beribadah ataukah untuk berobat gitu Om?
Kok di antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya pertanyaannya, kamu sakit apa? Aku sakit ini. Kamu sakit apa? Aku sakit ini. Mereka tidak sedang di rumah sakit loh Mereka mau beribadat ke gereja loh Selesai ibadah pulang, mereka berjalan bersama-sama ngomongin orang. Ya rata-rata begitu. Iya kan? Kalau nggak ngomongin orang, cuma bilang, wah, hamba Tuhan itu lucu. Cuman begitu. Coba tanya sampai di rumah, kalau ayat firman Tuhan mereka hafal, rata-rata nggak hafal ayat firman yang jadi renungan di tempat ibadah. Ini harus jadi pembelajaran bagi kita. Coba, walaupun memang baru sejam, 2 jam pulang dari tempat ibadah, coba tanya, ayat yang dibaca, yang jadi renungan, apa mereka hafal atau tidak? Ingat atau tidak? Pasti kalau tanya, Bu, ayat apa jadi pembacaan di tempat ibadah tadi? Aduh, udah lupa. Tapi hamba Tuhannya lucu banget dah. Nah, ini yang saya bilang. Ada 2 poin yang bisa kita tangkap dari statement Om Poot ini, pendeta asal Manado ini. Ketika poin pertama, beliau ini mengungkapkan kekaguman dan ketakjubannya ketika melihat pemandangan orang-orang Islam akan menunaikan ibadah sholat berjamaah. Masya Allah, penilaiannya sungguh sangat luar biasa. Dan di poin yang kedua, dia menceritakan realita yang ada di dalam gerejanya sendiri, yang ternyata jauh berbeda antara peribadatan umat Islam melalui sholat berjamaahnya yang sungguh sangat membuat dia kagum. Dan bagaimana ketika dia melihat suasana peribadatan di gereja yang menurut dia harus belajar banyak kepada umat Islam. Nah, kita akan bahas tentang sholat berjamaah ya, betapa luar biasanya ternyata ada fadilah atau keutamaan dan keajaiban di dalam sholat berjamaah. Keajaiban besar dalam sholat berjamaah. Sahabat, mendirikan sholat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Di antara bentuk syariat yang ditetapkan dalam agama Islam yang mulia ini adalah bahwasanya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan laki-laki kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Sof-sof atau barisan-barisan sholat ketika kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah di masjid melambangkan bagaimana kekuatan kaum muslimin di zaman tersebut. Semakin penuh dan ramai masjid-masjid kaum muslimin sholat berjamaah ditegakkan, semakin besar dan kuatlah kesatuan dan kekuatan kaum muslimin. Di antara faedah dan pelajaran dari sholat secara berjamaah adalah ada beberapa poin. Di antaranya adalah sholat berjamaah merupakan syiar Islam, sebagaimana halnya sholat berjamaah menjadi syiar Islam. Poin yang selanjutnya, shaf yang lurus menunjukkan bersatunya umat dan dibencinya perpecahan. Renggangnya shaf sholat bisa menunjukkan adanya perselisihan dalam batin. Ini menunjukkan pengaruhnya lahiriah pada batin, begitu pula sebaliknya. Bahkan di beberapa kesempatan shaf sholat yang terbentuk saat kaum muslimin melaksanakan sholat secara berjamaah dapat mendatangkan sebuah keajaiban besar. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh beberapa ustadz ya, kita pernah mendengar sebuah kisah yang sungguh sangat menakjubkan ya, yang datang dari non muslim ya. Ternyata shaf sholat kaum muslimin itu membuat mereka masuk Islam. Masya Allah. Peristiwa ini terjadi di Amerika Serikat ketika seorang mahasiswa yang merupakan pemuda muslim menonton siaran langsung atau live sholat isya di Masjidil Haram Makkah saat bulan Ramadan di apartemennya. Sesaat kemudian datanglah rekannya yang tinggal di sebelah kamarnya, seorang pemuda Kristen yang ingin bertemu ke kamarnya, ikut menyaksikan siaran live sholat isya tersebut yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Maka terjadilah percakapan di antara mereka. Pemuda Kristen bertanya, itu rumah ibadah kalian? Pemuda muslim menjawab, ya, itu masjid kami. Kemudian pemuda muslim ini bertanya balik kepada temannya yang Kristen terkait jumlah orang yang berada di dalam kerumunan Masjidil Haram, yang mana saat itu sedang di malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pemuda muslim itu menjelaskan kepada rekannya bahwa semua umat Islam saat ini sedang mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga masjid penuh.
mulai dari pelataran, di lantai atasnya, dan juga di sof-sof yang lainnya, penuh semuanya. Kemudian pemuda Kristen mengira-ngira bahwa jumlah umat Islam di Masjidil Haram saat itu ada sekitar 500.000 orang. Lalu pemuda Muslim mengatakan untuk saat ini atau di malam ganjil kemungkinan sekitar 1 sampai 1,5 juta orang. Kemudian mahasiswa Muslim ini kembali bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat barisan yang rapi? Dan lalu pemuda Kristen menjawab, mungkin 10 menit atau lebih, mengingat mereka berasal dari berbagai macam negara, tidak saling mengenal, dan bahasa yang digunakan pun berbeda-beda. Lalu pemuda Muslim mengatakan, percayalah mereka akan rapi dalam barisan tidak lebih dari setengah menit. Kemudian iqomah dalam siaran tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam sholat saat itu adalah Syekh Sudais, semoga Allah menjaga beliau. Beliau masuk dan menghimbau agar jamaah merapikan shaf sholat. Seketika seluruh orang di tempat itu berbaris rapi. Semua aktivitas ditinggalkan kecuali berdiri menghadap kiblat bersiap untuk sholat. Tidak sampai setengah menit semuanya rapi, Masya Allah. Lalu imam tersebut bertakbir mengawali sholat, Allahu Akbar. Semua jamaah pun mengikutinya hingga kegiatan sholat berjamaah itu pun selesai. Selepas sholat, satu persatu kaum muslimin mulai membubarkan diri, melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kemudian tiba-tiba saja si pemuda Kristen tersebut mengatakan hal yang luar biasa. Pemuda Kristen mengatakan, masukkan saya ke dalam Islam, ini bukanlah agama buatan manusia. Subhanallah, dia bersedia masuk Islam. Pemandangan shaf kaum muslimin saat melaksanakan sholat berjamaah ternyata sangat membekas pada dirinya dan mampu menggerakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah tersebut ya. Tidaklah Allah menetapkan suatu syariat melainkan terdapat hikmah yang agung di dalamnya. Meskipun kita sebagai makhluk yang lemah terkadang tidak mampu untuk mencerna hikmah tersebut. Poin selanjutnya, hidayah berada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki, maka ia akan memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki melalui sebab dan perantara yang tidak diduga-duga. Poin berikutnya, Islam tidak pernah melarang seorang muslim untuk antisosial terhadap orang-orang yang tidak seagama dengannya selama itu tidak menghancurkan akidah dan keyakinannya. Bahkan Islam menganjurkan untuk berakhlak baik kepada non-muslim dengan harapan suatu saat nanti Allah akan memberikannya hidayah untuk memeluk agama Islam. Dan poin selanjutnya, keajaiban dan keagungan shaf sholat berjamaah. Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik juga hidayahnya untuk terus bisa berpegang teguh dan istiqomah di atas agama ini dan diberikan kekuatan untuk menjalankan syariat-syariatnya sebaik mungkin. Amin ya Rabbal Alamin. Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa wa ashhadu asyhadu wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir.
utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Takbir. Allah.